بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزاك الله خير. إخواني والأخوات في الدين a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Para ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memuliakan kita dan merahmati kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillah, karena pada kalimat alhamdulillah mengandung segala bentuk jenis pujian yang ditujukan hanya satu-satunya kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun setiap orang di dalam mengucapkan alhamdulillah berbeda-beda apa yang dia rasakan, sehingga pahala di dalam mengucapkan alhamdulillah juga berbeda pahalanya di antara manusia. Semua kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Namun ada di antara kita yang mengucapkan alhamdulillah penuh dengan renungan, penuh dengan tadabbur, penuh dengan perasaan ta'zim kepada Allah, sehingga dia mengucapkan kalimat tersebut tidak hanya sebatas lisan saja. Dia merasakan kandungan agung kalimat tersebut, sehingga keutamaannya berbeda. Sama halnya kita tadi salat maghrib bersama, berjamaah. Pertanyaannya, apakah pahala orang yang salat maghrib tadi sama atau berbeda? Berbeda.
semakin dia menghayati khusyuk di dalam salat, semakin besar keutamaannya, pahalanya. Semakin besar pahalanya. Ada orang salat, gerakan-gerakan di dalam salat tanpa dia hayati, bacaan-bacaan di dalam salat tanpa menghadirkan hati, sehingga gerakan-gerakan kosong, bacaan-bacaan kosong, kosong dari tadabbur, kosong dari penghayatan, kosong dari kekhusyuan. Orang yang benar-benar menghayati setiap ibadah, setiap kalimat ibadah, setiap kalimat zikir, dia renungkan, dia rasakan inti di dalam kalimat tersebut, maka demi Allah dia akan merasakan lezatnya mengucapkan kalimat tersebut melebihi dia merasakan lezatnya dunia. Makanya disebutkan di dalam sebagian mengatakan ini riwayat, sebagian mengatakan ini asar. Kalau asar itu bukan hadis, tapi bisa perkataan para sahabat, bisa perkataan para tabi'in, itu asar namanya. Kalau ini sebagian mengatakan hadis, namun hadis ini sebagian mendhaifkan, sebagian mendhaifkan, sebagian mengatakan hadis ini telah sampai sanadnya kepada Nabi, berarti sahih. Ala kulli hal, makna benar. Di mana di dalam riwayat itu disebutkan law anna dunya kullaha bihadafiriha biyadi rajulin min ummati summa qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdal min dzalika kullihi. Kalau sekiranya seseorang di tangannya dunia, semua bentuk kemewahan dunia dia miliki, semua bentuk kemewahan dunia dia miliki, lalu orang tersebut ketika melihat apa yang dia miliki, lalu dia mengatakan alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah tersebut lebih afdal, lebih baik bagi dirinya daripada dunia yang dia miliki. Ya Allah Jalla Jalaluhu, ikhwan, kalimat alhamdulillah yang diucapkannya lebih baik, lebih afdal daripada dunia yang dia miliki, padahal dia megang kemewahan dunia. Ketika dia lihat kenderaannya, alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu lebih bagus, lebih baik daripada kendaraan yang dia miliki. Ketika dia lihat rumahnya, alhamdulillah, padahal rumah itu mungkin sampai 700 juta, mungkin sampai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4M dan sebagai berapa, subhanallah, berapa. Namun kalimat yang dia katakan alhamdulillah itu lebih baik daripada rumah yang 7M itu.
Kalau itu lebih baik, berarti ketika dia mengucapkan alhamdulillah bukan kosong, penuh dengan perasaan, penuh dengan pengagungan, penuh dengan tadabbur atas kalimat tersebut, penuh dengan pengakuan di dalam kalimat tersebut yang dia ucapkan. Maka hibati fillah, terkadang kita berzikir kosong, belum merasakan lezatnya zikir, belum merasakan manisnya ibadah. Kalau itu belum kita rasakan, berarti butuh belajar lagi, butuh belajar lagi. Ketika di dalam salat belum kita rasakan nikmat di dalam salat itu, butuh belajar lagi. Ketika dimudahkan oleh Allah, lisan kita mengatakan astaghfirullah atau sayyidul istighfar, dimudahkan oleh Allah, lalu kita nikmati kalimat tersebut, wallahi itu lebih nikmat daripada dunia seisinya. Maka butuh belajar lagi kalau itu belum kita rasakan. Kalau nikmat berupa dunia lalu kita ucapkan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu lebih agung, lebih afdal, lebih baik baginya. Bagaimana kalau Allah mudahkan kita nikmat agama, nikmat sunnah, nikmat belajar, nikmat belajar. Allah jemaah, ana beberapa masjid ana duduk sambil melihat apa respon di dalam belajar ini. Wallahi 80%, 70% kosong semuanya. Hanya beberapa orang saja yang mentadabburi kalimat-kalimat yang dibacakan oleh Ustaz. Wallahi, kalau seperti ini bentuk belajarnya, 70 tahun pun tak ada apa-apanya. Bahkan ada yang mengantuk. Masya Allah, khusyuk kali bapak itu saya lihat. Rupanya tanda taunya agak bergorak ke kepala itu gini. Oh, kekhusyuan ya rupanya. Berlebihan khusyuknya. Allah ya, di masjid-masjid kajian sini, Masjid Zaid kan Umar, perhatikan, subhanallah. Maka jemaah ahibati fillah, kita betul-betul rasakan nikmat di dalam majelis itu. Kita rasakan, kita ikuti, kita konsentrasikan pikiran kita hadirkan hati kita demi Allah. Ana bersumpah atas nama Allah, setiap ibadah yang kita lakukan kalau bercabang pikirannya demi Allah, takkan dia rasakan lezatnya. Wallahi. Kalau bercabang pikirannya, bercampur pikirannya, wallahi takkan dia rasakan lezatnya. Di dalam salat dia di dalam salat itu masih memikirkan urusan dunia. Makanya hakikatnya kalau sudah Allahu Akbar terputus dari urusan dunia. Kalaupun ada memang harus dipikirkan pekerjaan, salam dulu baru pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, baru pikirkan. Wallahi kita akan merasakan nikmat di dalam ibadah itu. Tapi kalau masuk bercampur di sini ini, ana bersumpah atas nama Allah tak akan dia rasakan.
Sama halnya dengan dia belajar. Kita duduk di majelis ilmu, kita sampaikan hadis Nabi, kita bacakan hadis Nabi. Wallahi kalau masih bercabang pikirannya atau rohnya entah gentayangan kemana-mana, jasadnya saja di sana, di sini, tapi rohnya kemana-mana, demi Allah tak akan dia rasakan nikmat di majelis ilmu. Wallahi ana bersumpah atas nama Allah. Maka itulah yang perlu kita pelajari juga. Wallahi kalau kita benar-benar belajar seperti ini, wallahi akan ada perubahan demi Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada perubahan pada diri kita. Ada pengembangan diri. Ada pengangkatan kualitas, pengangkatan derajat. Terkhusus di dalam ta'abudiyah, bermuamalah, berduaan, berkhalwat dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa hidayah, bimbingan Allah Jalla Jalaluh di dalam kehidupan kita ini, baik di dalam dunia kita, terlebih di dalam agama dan akhirat kita. Ahibati fillah, kita masih di hadis yang panjang, hadis yang berisikan cerita, berisikan kisah seorang pemuda, kemudian penyihir, kemudian siapa lagi? Satu lagi, pendeta. Nanti diikuti ending kisah ini, ending sirah ini atau riwayat ini, manusia banyak beriman ketika meninggalnya pemuda tadi. Lalu manusia banyak beriman kepada Allah. Lalu disitulah yang namanya Ashabul Ukhdud. Dibuat parit besar oleh raja yang zalim tersebut. Kemudian raja yang zalim punya sahabat-sahabat yang sepikiran sama dia. Nah, ini kalau sudah membuktikan sahabat itu menarik, bahaya. Kalau bersahabat dengan zalim, tak akan beda dengan kita, tak akan berbeda. Akan sama kalau kita bersahabat dengan siapa yang kita jadikan sebagai sahabat. Raja yang zalim ditambah lagi didukung kezalimannya dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Bahkan yang membuat parit besar, dibuat parit besar, lalu dihidupkan api besar di dalam parit itu. Ini sahabat-sahabat raja itu. Bagaimana wahai raja, kita bakar, kita buat sebuah lubang, kita buat parit, lalu kita hidupkan api di parit itu. Ini ide dari sahabat-sahabat raja zalim itu. Maka diiyakan, di-ACC-kan oleh raja tersebut, mereka gali. Siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, dicampakkan ke dalam parit tersebut yang berisi api yang sangat besar. Itu dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Itu endingnya nanti. Itu nanti penutup dari riwayat ini, hadis ini. Kemarin sudah kita sampaikan cerita, kita bacakan cerita bahwa pendeta itu
yang mengajari pemuda tersebut dibelah dua dengan apa? Dengan gergaji. Bukan pedang, ikhwan. Kalau pedang itu sakitnya itu, terasa sakitnya itu cepat. Makanya di dalam Islam ada namanya penggal kepala. Penggal kepala itu cepat matinya, putus. Ini gergaji, tersiksa, digergaji, mulai dari pas di kepala itu digergaji. Tahu lah gergaji gimana jalannya. Coba menggergaji kayu itu, kayu beroti itu saja sudah kita berapa kali. Ini manusia dari kepala sampai terbelah dua. Bagaimana dia merasakan siksa tersebut. Dan itu memang disengaja supaya terasa siksanya. Tapi kalau diputus saja kepalanya, cepat. Pendeta itu digergaji. Yang mengajari siapa? Pemuda tadi. Kemudian teman raja yang awalnya buta, kemudian didoakan oleh pemuda tersebut, lalu Allah berikan kesembuhan kepada teman raja tadi, itu pun mati digergaji karena dia beriman kepada Allah. Padahal teman raja, teman akrabnya sebelum dia beriman. Makanya tidak aneh Pak, ketika kita taubat menjadi orang soleh, teman kita akrab yang waktu kita jahat tadi berpaling dari kita, gak aneh. Bahkan membuat zalim juga kepada kita, mencela kita, bahkan menyakiti kita, itu tidak aneh. Itu tidak aneh. Padahal tadi waktu di zaman jahiliyah kita sama. Masuk ke hutan-hutan, masuk ke gelap-gelap, mencuri apa? Mensawit orang, sama. Kadang dipukul orang, sama, sejalan, akrabnya tampung. Bisa satu rokok, satu sentingan. Itu zaman jahiliyah. Habis dengisap, jadi kawan satu lagi, ikan gantian. Sama. Ketika yang satu bertaubat soleh, apa yang terjadi? Bisa saja yang belum bertaubat menyakitinya, bisa saja. Lihat nih, seorang teman raja yang buta, yang belum beriman kepada Allah, raja tersebut mengagungkan temannya itu, memuliakannya, menghormatinya, baik kepadanya, diberikan banyak kebaikan oleh raja kepada temannya. Belum beriman kepada Allah. Begitu beriman kepada Allah, dibunuh. Bukan hanya sebatas dicela, bukan hanya sebatas dicibir, tapi disakiti, bahkan dibunuh. Apalagi dia punya power yang tidak ada yang bisa menahan apa keinginannya. Dibunuh, digergaji juga. Tibalah kepada pemuda tadi. Apakah pemuda itu juga digergaji? Tidak. Namun pemuda itu diperintahkan oleh raja untuk membawa ke sebuah lautan. Hadisnya mana abangnya?
lah jibal ya, ke gunung ya. Pertama kali, summa ji'a bil ghulam faqila lahu irji' an dinika fa'aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala. Kemudian ketika raja itu berhadapan langsung dengan pemuda, padahal pemuda itu diutus oleh raja sendiri untuk belajar dengan penyihir. Namun apa yang terjadi? Malah dia beriman. Malah dia beriman kepada Allah. Lalu dikatakan oleh raja, irji' an dinika. Irji' an dinika. Kembali kepada agamamu. Jangan beriman kepada Allah. Kembali kepada agamamu. Fa'aba. Namun pemuda itu menolak, bertahan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabal kada wa kada fas'adu bihi al-jabal. Kemudian raja, ketika pemuda itu menolak, lalu raja itu memanggil beberapa orang dari pasukan dia untuk membawa pemuda itu ke sebuah gunung yang disebutkan gunung oleh raja tersebut. Bawa pemuda ini ke gunung ini. Fadhahabu fasa'adu bihil jabal. Maka dibawa oleh mereka, dibawa oleh para tentara raja tadi, seorang pemuda naik ke atas gunung. Fa idza balaghtum zarwatahu, kalau sudah kalian sampai ke puncak gunung itu, fa in raja'a an dinihi, kalau dia kembali kepada agamanya yang lama, kalau pemuda ini kembali kepada agamanya yang lama, maka kembali bawa ke istana. Jadi sebenarnya raja ini sangat berharap juga sama pemuda itu agar kembali kepada agamanya. Apalagi adalah pemuda itu yang lebih mengkokohkan kerajaannya, lebih menguatkan kerajaannya. Makanya ikhwan, ini juga ada hikmah atau faidah. Terkadang seorang raja, seorang penguasa, kalau orang tersebut ada andil untuk menguatkan kekuasaan dia, maka dia pasti akan membelanya. Itu pasti. Seorang raja, seorang penguasa, kalau orang tersebut atau seseorang yang bisa menaikkan kekuasaannya atau yang bisa mempertahankan, memperkokoh kekuasaannya, orang itu akan dia jaga, dia akan rawat. Sebagaimana raja ini memahami seorang pemuda itu akan mengkokohkan kekerajaan dia, akan mengkokohkan, menguatkan kekuasaan dia. Makanya kalau ketika nanti di atas puncak gunung, lalu pemuda ini kembali kepada agamanya, bawa lagi ke istana ini, jangan dibunuh, jangan dilemparkan. Jadi sangat berharap raja itu kepada pemuda tersebut. Fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Tapi kalau dia tetap di atas agama yang dia yakini, beriman kepada Allah, fatrahuhu, maka lemparkan dia dari puncak gunung itu ke bawah.
Fazahabu bihi, lalu tentara tadi berangkat menuju gunung yang disebutkan oleh raja tersebut. Fasa'adu bihil jabal, lalu naik ke atas gunung tersebut. Namun di dalam perjalanan itu pemuda ini berdoa kepada Allah. Ini kan waktu-waktu genting ini kan, waktu-waktu ingin dibunuh nih, waktu sangat genting sekali. Maka pemuda ini mengucapkan doa. Apa yang dia ucapkan? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku serahkan mereka kepadamu sesuka hati. Aku serahkan ya Allah mereka kepadamu. Aku cukupkan engkau ya Allah untuk membalas kepada mereka bagaimanapun bentuk balasannya. Ini doa seorang pemuda itu di waktu-waktu genting. Kemudian apa yang terjadi? Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Kemudian Allah goncangkan gunung tersebut. Seluruh tentara yang membawa pemuda itu jatuh dari gunung itu. Bukan dia yang dijatuhkan, tapi mereka yang dijatuhkan Allah. Namun pemuda itu selamat, padahal diguncang sama-sama. Allah selamatkan pemuda itu. Padahal yang dirasakan guncangannya sama, karena mereka sama-sama berada di atas gunung. Digoncang oleh Allah gunung, lalu seluruh para tentara jatuh kecuali dia, sehingga dia tidak mati. Seluruh tentara jatuh lalu mati semuanya. Fasaqatu wa jaa yamshi ilal malik. Setelah berjatuhan para tentara tadi, kemudian dia kembali ke kerajaan. Menghadap siapa? Menghadap raja. Faqala lahul malik. Lalu melihat raja itu melihat pemuda tadi, dia kaget. Ma fu'ila bi ashabika? Apa yang engkau buat terhadap tentara-tentara itu? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Lalu pemuda itu mengatakan, Allah selamatkan aku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian kembali raja itu memanggil tentara-tentaranya. Bahkan bisa saja tentaranya lebih banyak lagi. Ini bukan pemuda sembarangan ini katanya. Kembali dia panggil tentara-tentaranya, bisa saja lebih banyak. Apalagi dia memanggil dengan marah, kemudian dia juga menganggap pemuda ini bukan sembarangan. Faqala, kemudian raja itu mengatakan kepada para tentaranya, izhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihi al-bahr. Pergi kalian, bawa pemuda ini dengan kapal, bawa ke tengah-tengah lautan, pakai kapal. Kalau di sini qurqur, ada juga ada nama lain safinah. Jadi safinah itu kayaknya lebih besar lagi daripada qurqur. Tahu Pak yang nelayan-nelayan itu? Ada yang model yang bot, kalau bahasa Tanjung Balinya bot itu. Ini kan safinah, ini kan sudah besar, kapal besar. Fi qurqur wa tawassatu bihi al-bahr.
bawa di tengah-tengah lautan. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu. Bawa, kemudian tanya lagi pemuda ini. Kalau sudah sampai di tengah-tengah lautan, tanya lagi. Kalau dia kembali kepada agamanya, pulangkan lagi ke kerajaan. Tapi kalau dia bertahan terhadap agamanya, maka jatuhkan dia di tengah-tengah lautan itu tanpa ada pelampung. Fazahabu bihi, maka para tentara itu pun membawa pemuda tadi. Faqala, kembali pemuda itu berdoa di waktu-waktu yang genting. Ini mau dibunuh nih di waktu-waktu genting. Doanya sama, ucapannya sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku serahkan mereka kepada, bantu aku ya Allah, tolong selamatkan aku ya Allah, dan hancurkanlah mereka, balaslah mereka dengan bentuk yang balasan yang engkau sukai, yang engkau kehendaki. Fankafa'at bihimus safinah faghariqu. Kemudian kapal tadi bergoncang, kemudian tenggelamlah mereka. Pemuda tadi selamat. Waja'a yamshi ilal malik. Kemudian dia datang lagi ke raja. Datang lagi menghadap raja. Faqala lahul malik, kemudian malik itu kembali kaget. Ini sudah keberapa kali ini? Allah selamatkan yang kedua kali. Ma fu'ila bi ashabik. Apa yang engkau perbuat terhadap tentara-tentaraku? Faqala fakafanihimullahu ta'ala. Lihat nih, kata pemuda itu, Allah yang membalas mereka, Allah yang menjagaku dari mereka. Jadi semua keselamatan, pengkabulan doa, semua kenikmatan karunia yang Allah berikan kepadanya, semua pemuda ini menisbatkannya kepada Allah. Allah yang mendoa, Allah yang menyembuhkan katanya. Kemudian Allah yang menyelamatkanku. Semua menisbatkannya kepada Allah. Tidak, dia tidak mengatakan kehebatan dirinya, tidak. Ketika raja itu mengatakan, apa yang kau lakukan kepada para tentara-tentaraku, ketika raja itu mengatakan, dia tidak mengatakan saya hancam semua mereka. Malah dia mengatakan kafanihimullahu ta'ala, Allah selamatkan aku dari mereka. Faqala lil malik, lalu pemuda itu mengatakan kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amaruka bihi. Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Karena tujuan raja ingin membunuhnya. Kata pemuda itu, ya raja, enggak akan bisa engkau lakukan sampai kalau engkau ingin membunuhku, lakukan apa yang aku perintahkan. Qala ma huwa, kata raja, apa itu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid, kumpulkan seluruh manusia. Emang tujuan dari pemuda ini bagaimana manusia ini beriman. Masya Allah. Jadi tujuan raja untuk membunuh pemuda, tujuan pemuda
bagaimana manusia ini beriman, sehingga sama-sama tujuan nanti. Raja mendapati apa yang dia tujukan, pemuda itu juga mendapati apa yang dia tujukan, yang diinginkan. Nah, tajma'un nasa fi sa'idin wahid, kumpulkan seluruh manusia. Sudah manusia berkumpul, apa yang terjadi? Insyaallah ba'da isya ya. Ba'da isya kita lanjutkan membaca hadis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca hadis ini, hadis yang mulia ini, yang kita berharap kita benar-benar merasakan perjuangan seorang pemuda ini di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dikatakan oleh pemuda tersebut kepada raja, faqala lil malik, berkata pemuda tersebut kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Kata raja, ma huwa, apa itu? Qala, kemudian raja itu mengatakan, tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Pertama, kumpulkan seluruh manusia dalam satu perkumpulan, dalam satu lembah. Wa taslubuni ala jiz'in summa khudh sahman min kinanati summa da'i sahma fi kabidil qaus summa qul bismillahi rabbil ghulam summa rmini. Pertama, kumpulkan manusia, kumpulkan seluruh manusia dalam satu tempat, kemudian salib saya. Pemuda tadi mengatakan salib saya, diikat di sebuah tiang, lalu ambil anak panah, ambil anak panah, lalu ketika sebelum memanah, qul bismillahi rabbil alamin, katakan dengan kuat bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhannya si pemuda ini, Rabbnya si pemuda ini. Semarmini, kemudian panah saya. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalaulah itu yang engkau lakukan wahai raja, engkau pasti akan membunuhku.
pasti aku akan mati. Fajama'an nasa fi sa'idin wahid, maka raja memerintahkan seluruh manusia berkumpul dalam satu tempat. Ingat tujuan raja tadi apa? Ingin membunuh si pemuda. Tujuan si pemuda ingin membuat manusia beriman. Wa salabahu ala jiz'in, sudahlah dikumpulkan seluruh manusia dalam satu tempat, kemudian diikatlah pemuda itu dalam sebuah tiang, pada sebuah tiang, disalib. Summa akhadha sahman min kinanatihi, lalu diambillah anak panah pemuda tersebut. Summa wada'a as-sahma fi kabidil qais, fi kabidil qaus, kemudian anak panah itu dipasangkan siap untuk memanah. Summa qal, kemudian raja itu mengatakan sebagaimana dipinta oleh pemuda tadi, Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhannya si Ghulam. Bismi Rabbil Ghulam. Summa ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sadghihi fawada'a yadahu fi sadghihi famat. Kemudian dipanah oleh raja tadi setelah mengucapkan Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhannya si Ghulam, Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dilepaskan panah itu mengenai pelipis, apa namanya, dahi ya, mengenai dahi yang dekat alis mata si pemuda tadi. Menancaplah panah itu ke dahinya. Kemudian pemuda itu memegang dahinya yang terkena panah, famata, kemudian meninggal, wafat. Faqala an-nas, lalu manusia yang berkumpul tadi itu mengatakan, Amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman kepada Tuhannya si Ghulam. Beriman enggak manusia? Beriman. Amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman kepada Tuhannya si Ghulam, Allah. Fa'utiyal malik faqila lahu ara'aita ma kunta tahzar qad wallah nazala bika hadharuka. Lalu di antara temannya di kerajaan melihat dan mendengar manusia mengatakan beriman kepada Rabb, kepada Allah, dilaporkanlah kepada raja tadi. Wahai raja, apakah engkau sudah melihat apa yang selama ini engkau khawatirkan? Apa yang selama ini engkau khawatirkan sudah terjadi. Engkau khawatir manusia beriman disebabkan karena pemuda ini, sudah terjadi. Manusia beriman sekarang semuanya kepada Allah. Qad amana an-nas, sungguh telah beriman manusia semuanya. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sikaki fa khuddat wa utrima fiha an-niran. Kemudian raja itu mengatakan, maka buat parit,
atas ide teman-teman raja itu. Maka dia pun memerintahkan buat parit, dan di dalam parit itu buat api, fiha an-niran, buat di dalam parit itu api. Man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha atau qila lahu iqtahim. Siapa di antara mereka yang tidak kembali kepada agamanya, murtad, siapa yang tidak kembali kepada agamanya yang lama, campakkan, buang dia ke parit yang dipenuhi oleh api tersebut. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Hatta ja'at imra'ah wa ma'aha sabiyyun laha, sampailah kepada giliran wanita ketika ditanya. Wanita ini ingin dicampakkan ke parit yang berisi api, namun masih was-was dengan anaknya yang masih sobi, yang masih bayi di gendongannya. Antara murtad atau dilemparkan ke parit bersama bayinya. Yang membuat was-was wanita tersebut karena tidak tega melihat bayi itu dibakar. Bukan dirinya. Kalau tanpa bayi tadi dia akan siap, tapi dia was-was tidak tega melihat bayi yang sedang bayinya dibakar. Maka ada keraguan. fataqa'asat an taqa'a fiha faqala lahu al-ghulam ya umma isbiri fa innaka 'alal haqq. Lalu ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, bayi yang masih bayi, nggak mungkin berbicara, Allah buat berbicara. Bayi, Allah buat bayi itu berbicara. Lalu apa dikatakan bayi itu sebagai motivasi kepada ibunya? Ya ummah, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah atas penderitaan ini. Fa innaki 'alal haqq, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Makanya ada beberapa bayi yang berbicara, termasuk wanita di Ashabul Ukhdud. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, kisahnya Juraij yang dituduh menghamili wanita yang tidak beres. Juraij ini ahli ibadah. Lalu hamillah wanita ini, mengaku dirinya, siapa yang menghamilmu? Juraij, katanya. Ini anakmu, anak siapa? Juraij. Maka manusia satu kampung itu benci karena selama ini dikenal Juraij itu ada orang yang bagus, ahli ibadah. Mereka hancurkan tempat ibadah Juraij. Namun dengan izin Allah, bayi itu berbicara. Aku anak dari si fulan, katanya. Aku anak dari si fulan, pengembala kambing. Bukan si Juraij. Manusia kaget semuanya, lalu kembali membangun tempat ibadahnya Juraij. Kemudian ada satu lagi, anak bayi Masyitoh. Arti Masyitoh itu Pak, tukang sisir, bukan nama. Masyitoh itu artinya tukang sisir wanitanya siapa? Fir'aun. Jadi bukan nama itu. Sangkingkan pinginnya seperti Masyitoh,
dibuatlah anak sekarang masyitoh. Berarti tukang sisir apa tak tahu. Entah tukang sisir siapa dia. Jadi masyitoh itu artinya tukang sisir. Memang tugas dia mensisir siapa? Putrinya Firaun. Begitu jatuh sisir itu, ya Rabbi, dia mengucapkan Allah. Sehingga tuh putri masyitoh, apakah engkau meyakini ada Tuhan selain Bapakku? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan Bapakmu. Dihidupkan api, dihidupkan air yang menggelegak. Begitu dimasukkan manusia, langsung timbul tulang itu. Anak masyitoh, anak-anak masyitoh dicampakkan di hadapannya. Tinggallah bayi tadi yang masih kecil. Ucapannya sama. Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibu, bersabarlah, kau di atas kebenaran. Ikhwan, kita butuh sekali dukungan seperti ini. Ketika kita merasa sedih di atas sunnah, datang pasangan kita, Mas, Bang, bersabarlah. Sesungguhnya kita ini berada di atas kebenaran. Kita ingin itu ucapan dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari kerabat-kerabat kita. Ingin sekali. Sehingga itu membuat kita kuat kembali. Ikhwan, lihat perjuangan seorang pemuda ini. Dia korbankan dirinya untuk apa? Agama. Dia nggak punya harta untuk dikorbankan. Tapi dirinya dia korbankan. Bagaimana manusia ini beriman, bagaimana manusia ini menjadi benar-benar bertauhid, sekalipun dia mengorbankan dirinya. Berkorban di atas agama. Kita tahu berkorban itu bukan enak, jemaah. Berkorban itu bukan enak. Kita terkadang korban waktu saja, terkadang untuk belajar itu pun masih main-main. Anak-anak muda ini masih main handphone, ketawa-ketawa. Ini korban apa nama ini? Korban agama palsu. Dahulu para ulama, makanan pun tidak ada dekat dengan mereka. Benar-benar berkorban, benar-benar berjuang di atas agama ini. Jadi apa yang sudah kita lakukan dalam agama ini? Berkorban, benar-benar berkorban, yang kita merasakan sedih dalam pengorbanan itu. Apa? Allah jemaah, kemarin ada baru masuk untuk mengisi di Siak. Sebenarnya lihat berapa, kayaknya Siak itu agak terlalu jauh, mungkin agak jauh, tapi ini ujian. Jangan anggap beberapa titik pengajian kita itu anak pulang dengan 5 juta, 4 juta, 3 juta. Bang Solihun, di Sibolga berapa dikasih mereka? Penginapan selesai, makan, minum, ongkos habis semua. Apalagi 2 orang. Ini ujian bagi kita. Berapa titik itu terkadang subhanallah, mereka tidak sanggup untuk membayar ustadz besar. Maka katakan bismillah. Apalagi mereka minoritas.
Antara Muslim dengan Nasrani saja 50-50, 50-50. Belum lagi sunnah. Sunnah hanya berapa persen? Kalau seandainya kita tidak berkorban untuk mengisi di sana, habis. Mulai dari pergi sampai pulang ke Kandis, hujan atau tidak? Hujan, naikkan kereta. Malam-malam itu kami masih di perjalanan, hujan lebat. Akhirnya tak sanggup lagi, kita nginap. Alhamdulillah kita 2 malam nginap. Satu mengatakan, karena anak kontak salah satu pondok, bisa nggak nginap di pondok kami. Antum di mana kan sekarang? Ini di SPBU. Afwan Ustaz, pondok lagi libur, jadi anak-anak nggak ada. Oh iya, afwan, kalau nggak apa-apa. Ustaz, dia booking hotel. Ada saja jalan, dia booking hotel untuk kami. Pernahkah kita merasakan sedih, bahkan menangis di jalan? Untuk apa ini semua? Kapan kita merasakan itu? Ini dirinya. Wallahi jemaah, kalau kita membaca hadis-hadis seperti ini, kisah-kisah seperti ini, wallahi kita ini merasa kerdil. Apa yang kita banggakan nanti di hadapan Allah? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah dalam agama Allah ini? Apa? Puluhan tahun belum kita merasakan sedih, padahal kita berkesedihan di atas agama Allah Jalla Jalaluhu. Tenaga kita terkuras, waktu kita terkuras, bahkan keluarga. Tapi semua itu di atas agama Allah, bukan di atas dunia. Sampai jiwanya dia korbankan untuk itu. Makanya sering Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang sudah kalian korbankan, perjuangkan untuk kehidupan kalian besok di akhirat. Apa yang kita perjuangkan? Tujuan kita adalah untuk ibadah, ikhwan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita ibadah, tujuan kita semuanya di atas agama. Silakan kita bekerja, silakan kita berusaha, silakan punya ini, tujuannya untuk di atas agama. Itu tujuannya, agar kita merasakan benar-benar sebagaimana para pejuang-pejuang agama. Mereka menderita di permukaan bumi, namun di akhirat mereka merasakan kemuliaan. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan. Allah jemaah, ana tutup dengan kisah Utsman ini. Utsman bin Affan ini disebutkan dalam beberapa riwayat sudah memerdekakan budak 2.400 sekian dengan hartanya. Bahkan di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, di zaman itu peciklik, penduduk Madinah peciklik, banyak yang kelaparan kaum muslimin di Madinah. Lihat ini khon, subhanallah. Datang Utsman membawa 100 onta penuh dengan makanan, penuh dengan sembako. Semua onta itu di atasnya sembako untuk makanan kaum muslimin. Di tengah jalan, kenapa ciklik?
Di tengah jalan orang-orang Yahudi melobi Utsman bin Affan. Utsman, bisa nggak kita jual belikan? Kata Utsman, berapa kali lipat kalian bayar? 2 kali lipat. 5 kali lipat dari keuntungan, dari 5 kali lipat kami bayar. Tidak. 10 kali lipat. Siapa di antara kalian ini? Para pengusaha Yahudi, para pengusaha besar. Terjadi muamalah dengan Utsman, ingin supaya bagaimana Utsman ini menjual sembako itu kepada mereka, karena di saat itu sangat butuh sekali, terlebih kaum muslimin. Siapa di antara mereka yang mampu membayar 700 kali lipat? Ya Utsman, ada-ada aja ente. Gak ada, mas 100 saja kita nggak sini. Nah, ini semuanya 100 unta penuh dengan sembako, sedekahkan kaum muslimin, karena Allah membayar 700 kali lipat. Lihat dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, 700 kali lipat. Allah yang membayarnya 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat lagi. Semuanya minggir. Dia sedekahkan kaum muslimin di Madinah. Untuk apa itu, ikhwan? Makanya mereka merasakan sedih, mereka merasakan sakit, iya. Semua yang mereka rasakan sakit di atas agama. Bahkan mereka juga pernah merasakan daun karena tidak ada lagi makanan. Maka semoga ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk untuk senantiasa diberikan oleh Allah arahan, sehingga kita senantiasa berada di atas agamanya, ditunjuk oleh Allah orang-orang yang berjuang di atas agama, di atas dakwah. Ikhwan, jangan sampai Allah ganti kita karena kita tidak mau, Allah ganti kita dengan orang lain. Sebuah kerugian yang besar, sangat besar, kalau Allah mengganti kita di atas agama ini. Karena hamba-hamba Allah itu banyak selain dari kita, bahkan lebih banyak keistimewaan daripada kita. Jangan sampai saat ini Allah tunjuk kita, namun kita tidak mau berjuang, tidak berkorban, tidak mau berkorban di atas agama, Allah ganti kita yang lebih mau berjuang selain dari kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tunjuk kita, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Ini saja, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.